Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita akan belajar yang berkaitan dengan hubungan antara salat dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara salat dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya anugerah yang sempurna dan nikmat penghuni surga yang paling sempurna adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat tertinggi. Nikmat tertinggi penghuni surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat secara langsung Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan dan keindahan dan kebahagiaan hati penduduk surga dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan yang paling agung dan yang paling nikmat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala dari Suhaib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata," apabila penduduk surga masuk surga. Semoga Allah jadikan kita semuanya di sini termasuk penghuni surga, masuk surga tanpa hisab. Amin. Nabi SAW beliau mengatakan, apabila penghuni surga masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Turiduna syai'an azidukum. Wahai penghuni surga, apakah kalian menginginkan sesuatu? Aku akan tambahkan untuk kalian. Ini kata sang pencipta kita, Allah tabaraka wa ta'ala. Apa kata penghuni surga? Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar. Penduduk surga pun mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah membuat wajah kami berseri? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Dan bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? Lantas Nabi SAW bersabda, fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jalla. Maka Allah singkap hijab, pembatas antara Allah dan antara makhluk. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidaklah penghuni surga diberi sesuatu yang lebih mereka cintai dibandingkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada hubungan yang erat antara melihat Allah dengan salat. Ingat,
ada ikatan yang sangat erat antara melihat wajah Allah dengan salat. Barang siapa yang termasuk orang-orang yang melakukan salat, fahuwa hariyun bihadzal manni, maka dia termasuk orang yang layak mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah menjaga salat. Dijaga salat. Wa man kana mudayyi'an laha fahuwa hariyun bil hirman. Barang siapa yang termasuk orang yang menyia-nyiakan salat, tidak peduli dengan salat, diterlantarkan, dibiarkan begitu saja, bahkan tidak salat, maka dia layak terhalang mendapatkan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlun lil khusran, dan dia pantas mendapatkan kerugian. Apa syaratnya tadi? Kalau ingin melihat wajah Allah, salat. Salat. Dan kalau ingin merugi, tidak bisa melihat wajah Allah, apa penyebabnya? Menelantarkan salat, meremehkan salat, dan dia layak mendapatkan kerugian. Yang menunjukkan eratnya hubungan antara salat dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu surat yang senantiasa dibaca oleh mudir kita, hafizallahu ta'ala, tapi terkadang kita tidak faham artinya. Kita hanya membaca Arabnya saja. Dan bahkan sebagian kita ngafalkan Al-Quran Arabnya saja, artinya faham, wallahu ta'ala a'lam bissawab, tidak faham artinya. Maka usahakan ayat yang sering dibaca oleh imam itu kita buka Al-Quran, minimal baca artinya, agar kita faham apa yang Allah inginkan dari kita. Mau Allah itu terhadap kita apa? Maka oleh karenanya jangan cukup baca Arabnya saja sehingga kita tidak faham, kecuali kita faham bahasa Arab. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idin basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaqa waltafatis saqu bisaqa ila rabbika yawma idzinil masaqa fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Allah mengatakan, pada hari itu wujuhu yauma idzin nadhirah, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri, wajah-wajah yang berseri, ila rabbiha nazirah, mereka melihat, memandang ke wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, mereka yang menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sebutkan wa wujuhu yauma idzin basirah, dan pada hari itu kata Allah ada wajah orang-orang kafir, mereka dalam keadaan muram. Mereka yakin akan ditampakkan kepada mereka azab yang dahsyat.
sadar mereka, orang-orang kafir. Mereka sadar bahwasanya mereka akan ditimpa azab yang mengerikan. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa. Ketika nyawa mereka sudah sampai di tenggorokan, mereka mengatakan, siapa yang bisa menyembuhkan? Siapa yang bisa menyembuhkan? Sakaratul maut. Wa zanna annahu al-firaq, dan mereka yakin sebentar lagi mereka akan meninggalkan dunia. Mereka sedang dalam proses kematian. Sadar mereka akan pergi meninggalkan dunia ini. Ini adalah waktu perpisahan. Wal taffatis saqu bisaq, ketika betis mereka sudah menyatu, dirapatkan, mati, meninggal. Ila rabbika yauma idzinil masaq, dan kepada Tuhan mula pada hari itu engkau dihalau. Fala saddaqa wala shalla. Apa penyebabnya mereka? Fala saddaqa, apa artinya? Fala saddaqa wala shalla. Bukan sedekah ya. Saddaqa di sini tidak membenarkan Al-Qur'anul Karim, dan mereka tidak sholat. Mereka tidak sholat. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Akan tetapi mereka mendustakan dan mereka berpaling. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Qiyamah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wujuhu yauma idzin nadhirah. Nadhirah diambil dari kata an-nadharah. An-nadharah. Apa artinya? Hasanatun bahiyatun musyriqatun masruratun. Artinya indah. An-nadharah artinya indah, berseri-seri. Musyriqatun, berbinar, bercahaya dan bahagia. Ini mereka yang mendapatkan wajah yang seperti ini, mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya indah, berseri. Ila rabbiha nazirah, mereka melihat kepada Rabb mereka. Apa artinya? Tarahu ayanan bi absariha. Mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka. Nengok secara langsung. Bayangkan antum kalau nengok anak kecil yang cantik, yang indah, hati antum senang. Senang tidak? Senang gitu. Lalu bagaimana dengan Sang Pencipta kita yang maha indah? Dan mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri rahimallahu taala, beliau mengatakan, wa huqqa laha an tandura wa hiya tanzuru ilal khaliq. Patut bagi penghuni surga itu, pantas bagi mereka mendapatkan wajah yang berseri-seri. Kenapa? Karena wajah yang berseri-seri tersebut akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Sang Pencipta kita yang ngasih kita rizki, yang memberikan oksigen kepada kita, yang membentuk jasad kita, yang mengatur saraf-saraf kita, yang menciptakan dan mematikan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh alam semesta ini. Allah atur semuanya. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, mereka yang memiliki wajah yang berseri, mereka layak mendapatkan itu. Kenapa? Karena mereka akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan kelompok yang lain. Allah sebutkan kelompok yang lain. Wa wujuhu yauma idzin basirah, yaitu orang-orang yang berwajah masam,
basirah, wajahnya muram, masam. Al-kalihah, yang muram. Al-qatibah, yang mengerutkan muka seperti orang yang menyesal. Wa dzakara fi jumlati a'malihim, dan Allah sebutkan sebab mereka berwajah masam. Apa sebabnya? Tarkas shalah. Tarka di sini adalah maf'ul bihnya, yaitu meninggalkan salat. Wa dzakara fi jumlati a'malihim tarkas shalah. Allah sebutkan sebab mereka demikian, sebabnya adalah karena meninggalkan salat. Dan ini menunjukkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kelompok pertama adalah para pemilik wajah yang berseri, dan mereka akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga salat. Ini dari Al-Qur'anul Karim. Ini dari Al-Qur'anul Karim. Adapun dalil dari sunnah yang disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kita dengarkan cerita dari Jarir. Dahulu kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz nazara ilal qamar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menatap kepada rembulan. Nabi melihat kepada rembulan, kepada bulan. Lailatul Badr, di malam purnama. Nabi melihat, lagi duduk menatap bulan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Kalian nanti akan melihat wajah Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berdesak-desakan. Kalian dengan mudah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berikan tipsnya agar bisa melihat wajah Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kalian kalah. Artinya apa? Jangan sampai kalian ketinggalan untuk melakukan dua salat. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, dan sebelum tenggelamnya matahari, maka lakukanlah. Syaratnya dua tadi. Apa itu? Menjaga salat sebelum terbit matahari, yaitu salat subuh. Kemudian sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asar. Kemudian Jarir radhiyallahu taala anhu, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Dan pujilah dan bertasbihlah kepada Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Di dalam hadis ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terdapat isyarat yang menunjukkan kepada hubungan antara salat dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Salat dan melihat wajah Allah. Ibnu Rajab rahimallahu taala, beliau mengatakan, wa qad qila fi munasabatil amri. Dan ada yang berkata, ada yang berpendapat, kata Ibnu Rajab rahimahullah, tentang korelasi. Korelasi itu hubungan. Tentang hubungan antara perintah menjaga dua salat. Salat apa tadi? Salat subuh dan salat asar. Setelah disebutkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ini ada
hubungannya. Apa kata beliau? Bahwa nikmat tertinggi penghuni surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang mulia di dunia, amalan yang mulia, apa itu? Yaitu menjaga sholat subuh dan sholat asar. Ini kata Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala. Falmuhafazatu alaihima yurja biha dukhulul jannah wa ru'yatullahi fiha. Dan sebab menjaga dua salat ini, salat asar, salat subuh, diharapkan dengan dua salat ini bisa masuk surga dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga salat subuh dan salat asar. Yang laki-laki wajib berjamaah. Berjamaah 5 waktu setiap hari tanpa terkecuali. Kalau sehat. Kalau sakit diberikan uzur. Bukan berarti Senin sampai Sabtu salat berjamaah. Tapi hari Ahad salat di asrama, bukan. Tapi tetap salat di masjid. Laki-laki itu salatnya di masjid. Dan tidak diragukan lagi ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, bahwasanya para sahabat mereka mendengar langsung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan, kalian akan melihat wajah Allah seperti kalian melihat rembulan ini. Dan kalian tidak akan berdesak-desakan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi di dalam jiwa para sahabat? Qad jala fi nufusihim syauqun azimun. Timbul rasa rindu yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu mereka. Sebagian kita mendengar hadis ini biasa saja, angin lewat sudah. Seperti dongeng saja. Tapi para sahabat berbeda. Mereka merasakan rindu yang sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasa'ulun 'anil amal. Mereka nanya, amalan apa yang bisa agar kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka nanya amalannya. Para sahabat itu mereka tertarik masuk surga, mereka ingin bertemu dengan Allah, tapi mereka nanya amalannya apa? Apa amalannya? Tapi sebagian kita enggak. Kita ingin masuk surga, tapi amalan biasa-biasa saja. Sibuk memperbaiki ekonomi, yang bermasalah sholatnya. Sibuk kerja, takut telat, disiplin terus. Tapi yang bermasalah apa? Sholat. Sholat yang bermasalah. Jadi para sahabat itu nanya, amalannya apa ya Rasulullah? Agar kami ini bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kami bisa mendapatkan nikmat yang besar ini. Dan di antara bentuk sempurnanya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab pertanyaan beliau sendiri. Nabi jawab pertanyaan beliau sendiri. Ini termasuk kesempurnaan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa para sahabat itu harus nanya. Tidak sampai keluar dari lisan para sahabat apa amalannya, enggak. Tapi para sahabat lagi mikir amalannya apa, Nabi langsung jawab pada ucapannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu jangan sampai tinggal salat subuh, kemudian salat asar, maka kalian lakukanlah. Maka ini terdapat isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa melihat wajah Allah tidak diperoleh dengan angan-angan semata. Pengen lihat wajah Allah tapi tidak sholat. Nah, ini dipertanyakan ini. Ini angan-angan namanya. Tidak didapatkan dengan angan-angan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 123? Laisa bi amaniyikum
pahala dari Allah itu bukan dengan angan-angan. Pengenlah saya mendapatkan pahala solat qobliyah subuh, agar saya dapat pahala mendapatkan sepenuh lebih baik dari bumi dan seisinya. Kita berharap, tapi kita tidak sholat, ya tidak dapat. Kita tidak bisa. Maka tidak didapatkan dengan angan-angan. Bal labudda min amalin wajiddin wajtihadin. Mendapatkan surga Allah itu dengan amal. Puasa sunnah yang wajib iringi dengan yang sunnah. Apa fungsi ibadah sunnah? Kenapa kita itu disuruh oleh Nabi mengerjakan ibadah sunnah? Dan terkadang kita habis salat maghrib, kita langsung duduk di halaqah. Salat ba'diyah maghrib enggak. Padahal fungsi salat sunnah, ibadah sunnah itu luar biasa. Apa fungsinya? Untuk insyaallah barakallahu fiik, menambal kekurangan ibadah wajib. Kita sholat wajib itu pasti banyak kekurangannya, pasti banyak. Menambal kekurangan itu apa? Dengan apa? Dengan sholat sunnah. Puasa Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Kenapa ada puasa Syawal setelah puasa Ramadan? Tujuannya menambal kekurangan pada puasa Ramadan. Indah agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Maka yul ikhwah, masuk surga harus dengan amal, dengan semangat dan dengan kesungguhan, dan memberikan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW menunjukkan kepada sebab yang dengan amalan itu seorang hamba bisa melihat wajah Allah, yaitu dengan menjaga salat subuh dan salat asar. Dan dua salat ini disebutkan di dalam nas-nas sangat banyak sekali yang menunjukkan tentang keutamaan dua salat, salat asar dan salat subuh. Nabi khususkan pada dua salat itu berupa keutamaan yang besar. Kenapa salat asar dan salat subuh itu besar pahalanya? Kenapa? Karena berat dikerjakan oleh banyak manusia. Banyak manusia itu tidak mampu melakukan salat subuh dan salat asar. Faman samat himmatuhu, maka barang siapa yang punya semangat dan keinginan, maka Allah akan menolongnya. Ingat ayyul ikhwah para santri, ingat, kita beribadah itu pertolongan dari Allah. Bukan karena antum fisiknya kuat, bukan. Bukan karena antum banyak duit, bukan. Bukan karena antum masih muda, bukan. Tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Kadang beribadah itu kita bosan. Ada masa futurnya, itu Nabi sampaikan. Ada fatrah-fatrahnya, masa-masanya, ada kita futur. Akan tetapi apa? Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka barang siapa yang Allah berikan kemuliaan untuk bangkit mengerjakan salat subuh dan perhatian kepada salat subuh, wa'ina 'ala salawat, maka dia akan ditolong oleh Allah untuk melakukan salat yang lainnya. Ingat, kunci hari kita itu adalah salat subuh. Pada salat subuh antum malas, hari-hari antum akan malas. Bahkan antum tidak salat, maka antum sudah menghilangkan keberkahan pada hari itu. Maka Allah akan bantu kalau kita perhatian kepada salat subuh. Karena apa yang dilakukan oleh hamba pada waktu subuh yansahibu ala baqiyatil yaum, maka akan teraplikasikan pada hari yang lainnya. Cerminan antum di siang, asar, maghrib, malam hari itu cerminannya di pagi hari. Bagaimana zikir antum di pagi hari nanti akan dijalankan pada waktu zuhur setelah sholat wajib.
Kemudian setelah sholat asar di situ akan antum baca zikir-zikir. Tapi kalau antum lalai berzikir pada waktu subuh, antum tidak sholat subuh, maka itu sudah alamat bahwasannya antum akan meninggalkan sholat di waktu-waktu berikutnya. Sebagian para ulama salaf mereka mengatakan, ini bagus ucapannya, yaumuka mislu jamalika in amsakta awwalahu tabi'aka akhirahu. Tabi'aka akhiruhu. Harimu adalah seperti untamu. Jika engkau pegang awalnya, maka akhirnya akan mengikutimu. Kalau kita pegang onta itu erat-erat, maka onta itu akan mengikuti kita. Tapi kalau kita tidak pegang erat-erat, kita lalaikan, maka dia akan pergi. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah tuglabu, jangan sampai kalian tinggalkan, jangan sampai kalian dikalahkan. Ini terdapat isyarat bahwasannya di dunia ini ada banyak hal yang memalingkan manusia dari dua salat ini. Banyak yang memalingkan kita dari dua salat ini. Dan betapa banyak hal-hal yang memalingkan manusia dari salat di dalam kehidupan kita ini. Di antara manusia ada yang dikalahkan dalam salat, padahal salat itu adalah penyejuk mata kita, penyejuk hati. Salat seharusnya menjadi penyejuk mata kita, akan tetapi salat dikalahkan sebab minum teh. Syurbu syai, sebab minum teh akhirnya salat dilalaikan. Nanti salat jamaah, habiskan dulu tehnya, masih hangat. Atau sebab minum kopi. Minum kopi akhirnya tidak salat, ngabiskan kopinya dulu. Wa ba'duhum yaghlibu haditsun tafih, dan sebagian mereka terlalaikan dari salat sebab perbincangan yang tidak manfaat. Ucapan-ucapan omong kosong saja. Ucapan-ucapan sepele yang tidak ada harganya, tidak ada ilmunya, tidak ada manfaatnya. Akhirnya dia lalaikan salat. Wasamarun majinun, dan obrolan malam yang lucu tidak ada faedah. Tak ada faedahnya. Malam hari di asrama tidak tidur, menggibah, ngobrolin yang tidak manfaat. Walahun batilun, dan permainan yang batil. Ucapan yang tidak manfaat di asrama, di lahan 7. Mungkin ada yang ngomong tidak benar, ucapan yang tidak pantas keluar dari lisan, akan ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala apa yang antum ucapkan. Jaga lisan kita. Nah, ini sedikit tentang lisan. Jaga lisan kita ya ikhwah. Jaga lisan. Hati-hati dari ucapan-ucapan yang keji. Ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh anak pondok. Diperhatikan, jangan sampai keluar dari lisan kita. Wa minan nasi man yaghlibuhun naum, sebagian orang ada yang dilalaikan dari salat sebab tidur. Tidur terus, 24 jam tidur. Makan tidur, toilet. Ini saya tempatnya. Apa bedanya, mohon maaf, apa bedanya kita dengan binatang kalau seperti itu? Nah, apa bedanya kita? Nah, makan, binatang makan, tidur, mereka tidur. Binatang itu tidur juga. Nah, buang dia juga buang Apa bedanya kita? Maka Allah katakan apa? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jangan habiskan waktu kita untuk tidur. Kalau antum tidur, niatkan pahala. Saya tidur siang, tujuannya nanti malam sepertiga malam saya bangun sholat malam. Saya tahajud, saya witir. Semangat salat malam ya ikhwah. Apa kata wasiat Luqman Al-Hakim? Ya bunai la yakunu diku akyasu minka wa huwa yaqumu fi waqti sahar wa yastaghfir wa anta naim. Kata Luqman Al-Hakim, wahai Ananda, jangan sampai ayam jantan itu lebih pintar darimu. Dia bangun pada waktu sahur dan beristighfar, sedangkan engkau mati tidur. Dalam keadaan tidur.
tidur adalah kematian kecil. Jangan habiskan waktu kita untuk tidur. Bangun malam, baca hafalan kita, baca. Sempit waktu murojaahnya Ustaz, ada waktu murojaah di halaqah padat sekali, hadis, kegiatan belajar. Malam hari antum tidur, bangun malam hari. Kapan terakhir antum sholat malam, Rafka? Ramadan 4 tahun yang lalu? Iya, iya tuh. Nah, kapan terakhir? Kapan terakhir sholat malam? Nggak Ardeni. Nah, kapan Ardeni? Ramadan yang kemarin, tahun lalu. Nah, jaga sholat malam, sholat malam. Sholat malam itu adalah kemuliaan seorang muslim. Bangun sholat malam, di murojaah. Makanya banyak santri itu datang pada saya, di antaranya ada Mukhlis, ada berapa santri waktu itu. Ustaz, sulit murojaah Ustaz, hafal mungkin ketika setoran, tapi hilang Ustaz. Maka saya wasiatkan baca di sholat-sholat sunnah, lebih lagi di sholat malam, agar hafalan kita itu kuat. Kemudian di antara yang menyebabkan manusia lalai dari sholat adalah malas. Malas sholat. Malas sholat, dia sholat tapi dalam keadaan malas. Ini termasuk sifat orang-orang munafik. Malas sholatnya. Wa fil hadis dalalatun ala anna al-i'tiqad as-sahih al-muslim. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa keyakinan yang benar dan selamat memberikan efek kepada amalan seorang hamba dan akhlaknya. Nah, ingat, akhlak kemudian amalan itu besar kaitannya dengan akidah, keyakinan seorang hamba. Maka setiap kali bertambah keimanannya, maka akan kuat keyakinannya dan akan bertambahlah keistiqomahannya dan kesungguhannya dan amalannya dan usahanya, dan dia akan menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hubungan antara salat dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan Nabi dahulu pernah meminta di penutup salat beliau sebelum salam. Nabi meminta kelezatan yang agung, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi meminta pahala yang banyak, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunan beliau dari Atha bin Sa'ib, dari ayahnya, beliau mengatakan, satu hari Ammar bin Yasir pernah mengimami kami salat. Ammar bin Yasir, siapa ibundanya? Sudah belajar sirah? Ammar? Siapa nama ibunda? Ammar? Sofia. Hah? Sumayyah. Allah. Siapa guru sirah antum? Ana ya. Nah, Sumayyah. Buat maluanan tuh berarti ini. Nah, Ammar bin Yasir, ibundanya Sumayyah. Sumayyah ini adalah salah satu wanita yang wanita pertama yang syahidah di dalam agama Islam. Wanita pertama yang syahidah di dalam agama Islam. Nanti kapan-kapan kalau kita ada waktu lagi, kita bahas tentang kaum muslimin yang pernah diazab di awal-awal keislaman, di awal-awal mereka masuk Islam. Nah, maka Ammar bin Yasir pernah mengimami kami salat. Lalu Ammar bin Yasir memendekkan salatnya. Faqala lahu ba'dul qaum. Sebagian orang tadi yang salat di belakang Ammar, mereka mengatakan, "Wahai Ammar, engkau telah memendekkan salat ini, meringankan salat." Maka Ammar bin Yasir mengatakan, adapun berkenaan dengan masalah ini, salat yang ringkas, salat yang singkat ini, faqad da'autu fiha bida'awatin sami'tuhunna min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku berdoa di dalamnya. Ammar ini pengen berlama di doa sebelum salam. Maka aku pun baca doa di situ karena saya mendengar doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya Allah, dengan ilmu gaibmu ya Allah.
dan kemampuanmu 'alal khalqi, kekuasaanmu terhadap makhluk, ahyini, hidupkan aku. Ma'alimtal hayata khairan li, selama engkau tahu bahwa hidup itu lebih baik untukku. Ma'alimtal hayata khairan li, selama engkau tahu bahwa hidup itu lebih baik untukku. Nah, hidupkan aku selama engkau tahu bahwa hidup itu lebih baik untukku. Dan matikanlah aku jika engkau tahu bahwasannya kematian itu lebih baik untukku. Nah, ini kemarin ada nanya doa ini, Farhan. Mana Farhan? Tesan 3. Ada Farhan? Nah, ada. Nah, ini. Beliau kemarin nanya sama saya apa doanya, maka ini doa yang dibaca oleh Ammar bin Yasir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hidup itu lebih baik untukku, maka hidupkan aku, dan apabila kematian itu lebih baik untukku, maka matikan aku. Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaib. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu saat sendirian dan dikala ramai. Dan aku meminta keberanian agar bisa mengucapkan pada saat ridho dan marah. Mengucapkan kebenaran pada saat ridho dan marah. Dan aku meminta kepadamu keseimbangan dalam kefakiran dan kecukupan. Dan aku meminta kepadamu kenikmatan yang tidak habis. Dan aku meminta kepadamu penyejuk mata yang tidak terputus, penyejuk hati. Wa as'aluka ridha, dan aku memohon kepadamu sikap ridha ba'dal qada, setelah ada keputusan darimu ya Allah. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut, dan aku memohon kepadamu ya Allah tenangnya kehidupan setelah kematian. Nah, di sini poin intinya, wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhika, dan aku meminta kepadamu ya Allah lezatnya memandang kepada wajahmu ya Allah, dan rindu kepada pertemuanmu ya Allah, tanpa kemudorotan yang membahayakan dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bil iman bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman, dan jadikanlah kami pemberi petunjuk yang menunjukkan. Ini doa Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melihat wajah Allah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya agar kita menjaga salat, dan kita memohon kepada Allah kelezatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dan merasa rindu kepada perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang membahayakan wala fitnatin mudillah. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, dan ingat, jaga salat. Jaga salat. Perhatikan salat kita, karena salat ini adalah timbangan keimanan kita. Kalau iman kita cetek sedikit, berarti kita tidak perhatian kepada salat. Tapi kalau kita perhatian kepada salat dengan perhatian yang besar, maka insya Allah itu berbanding lurus dengan keimanan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.